Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Harmansyah dengan NIM eh, terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, materi selanjutnya dengan tema perwalian dan persaksian. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian dari wali. Wali dalam pernikahan adalah orang yang mengakadkan nikah. Jadi wali itu adalah orang yang mengakadkan nikah, melakukan ijab kabul, melakukan ijab dari nikah tersebut. Nikah menjadi mengakad nikah itu menjadi sah. Nikah tanpa wali itu tidak sah. Jadi nikah kalau sama nggak ada walinya itu nggak sah. Karena ya siapa yang mau mengakadkan gitu loh. Lalu wali itu dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita karena bertindak memberi izin dari pernikahan tersebut. Perwalian ini khusus diberikan kepada keluarga dari mempelai wanita. Mempelai wanita. Jadi kerabatnya mempelai wanita kayak ayah, kakek, terus kakak, adik, pokoknya yang laki-laki lah gitu. Yang masuk dalam asobah kayak ayah, kakek, kakak itu secara umum diberikan kepada orang Islam. Jadi non-Is itu nggak bisa mengakadkan. Jadi kalau seumpama eh, seorang wanita keluarganya itu Kristen semua, itu nggak bisa ya. Jadi bisanya itu pakai wali hakim. Lalu untuk hak wali itu boleh tidak setuju terhadap perkawinan apabila dipastikan calon suaminya itu tidak layak seperti fisik dan tidak sepadan. Kayak ya hak wali itu hak keluarganya perempuan gitu. Kalau seumpama keluarga perempuan itu nggak setuju perempuan itu menikah dengan calon laki-lakinya, yaitu wali berhak untuk tidak setuju atau menolak gitu. Jadi karena ya keluarga, kalau keluarga kan dari wanita kan punya hak seperti itu. Lalu selanjutnya adalah saksi. Saksi sendiri merupakan syarat sah akad nikah, maka harus ada kesaksian. Jadi saksi ini adalah sebagai bukti bahwa kita itu menikah, harus ada saksinya. Batas minimal dalam pernikahan itu 2 orang. Jadi minimal itu 2 orang, tidak boleh ada satu. Satu itu nggak boleh. Jadi harus ada 2, kalau satu nggak sah. Lalu jumlah eh, jumlah saksi itu minimal 2 ya, tadi udah dijelasin. Lalu harus berjenis kelamin laki-laki. Kalau perempuan itu nggak bisa. Kalau walinya 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan itu juga nggak sah. Kalau seumpama ada 8 orang tapi perempuan semua, itu juga nggak sah. Jadi harus ada minimal 2 orang dan harus laki-laki. Kalau seumpama ada perempuannya, ya minimal harus ada 2 orang laki-laki. Itu. Tidak terganggu ingatannya karena saksi ini bukti kalau kita nikah. Kalau ditanya saksinya ditanya orang, si A ini udah nikah apa belum ya? Gitu. Terus saksinya bilang, wah saya lupai kan balabe. Lalu tidak tungarungu atau tuli. Ya karena harus bisa mendengar ijab kabulnya eh, pernikahan itu tadi. Kalau seumpama nggak mendengar ya saksinya yang sebagai bukti itu nggak tahu dong kalau seumpama kita itu nikah bohongan atau nikah beneran gitu. Lalu memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Jadi kalau seumpama kedua belah pihak
pakai bahasa Arab tapi saksinya nggak mudeng ya gimana nanti, nggak tahu kalau seumpama itu, apa namanya, nikah. Oh, jadi harus, pakai bahasa yang, eee, dapat dipahami semua pihak yang ada di pernikahan tersebut. Lalu ada hikmah saksi. Waduh, waduh. Nah, hikmah saksi ini pernikahan yang dijaga sembunyi-sembunyi tanpa saksi akan mengundang prasangka buruk. Jadi kalau seumpama nikah nggak ada saksinya, itu kan nggak ada bukti kalau kita menikah. Kalau sekarang kan udah ada buku nikah. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada buku nikah, jadi buktinya itu ya saksi ini. Saksi itu boleh nggak ada, tapi kalau kita nikah harus pesta atau eh, digawe geden lah gitu istilahnya. Yang akan mengundang prasangka buruk. Jadi kalau nggak ada saksi kayak orang bakal bertanya-tanya, ini udah nikah beneran nggak sih? Beneran nikah apa nggak sih? Gitu. Lalu saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti, yaitu tadi sebagai bukti pihak ketiga agar perkawinan itu nggak meragukan dan mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Jadi kalau seumpama salah satu pihak ngengkel, kalau seumpama dia belum menikah, lah itu buktinya ada saksi. Ada saksi kalau seumpama udah nikah gitu. Oke, itu itu adalah penjelasan dari saya terhadap perwalian dan persaksian. Oke, berikut adalah lengkapnya dari mind map saya. Kalau ada hal yang tidak dipahami mohon maaf, ada salah kata juga mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.